Pertama saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari mitra Muslim semuanya atas amanah baru yang ini adalah satu lembaran baru di Majelis Ulama Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur, ada lembaga pemuliaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dari perspektif Muslim dulu, bicara soal air, ingin saya tegaskan bahwa tidak ada umat Islam yang boleh dan abai atau menihilkan air, karena secara syariah maupun fikih kehidupan Muslim kita itu pasti bersentuhan dengan air. Dan ajaran-ajaran agama kita, ajaran keislaman kita itu adalah ajaran-ajaran yang hidrologis, sangat hidrologis. Orang urusan wudhu saja, urusan mandi, airnya harus suci dan mensucikan. Ini kan terminologi yang dahsyat. Terminologi yang dahsyat. Kehidupan kita, urusan minum sampai wudhu sampai istinja, semuanya itu urusannya airnya suci dan mensucikan. Tidak cukup suci loh ya, tidak cukup suci. Vaksin itu suci tapi dipakai mandi gak ento, dipakai wudhu gak ento, teh, kopi dan lain sebagainya Anda boleh dia suci tapi tidak mensucikan. Kalau ada ceritanya, wong doyan kopi kemudian ngombe kopi, kemudian wudhu pakai kopi, dan mandi jenabat pakai kopi, ya Mas. Betul. Ustadz Nasir. Jadi ajaran kita kemudian apa? Oh, kalau kita berelasi dengan air, itu airnya mengalir. Untuk itu di dalam kitab suci Al-Quran kita mendapatkan framing masa depan. Oh, kehidupan surgawi itu pasti ada sungai-sungai yang mengalir. Bukan sungai-sungai yang mati atau mampet atau di Bokalver. Gitu. Tapi air itu adalah surga, itu diberi imajinasi melalui refleksi Qur'annya, airnya mengalir. Kenapa kok ini air mengalir? Dan kemudian ada pandangan kolam-kolam yang berkoneksi pada air-air. Jadi Masya Allah, kalau kita membaca Al-Quran itu dan kemudian sirah-sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah memperlakukan air, ngajari orang beristinja, ngajari orang bersesuci, ngajari orang untuk berwudu, bahkan perang Khandaq pun itu yang dibangun adalah kanal-kanal, sungai-sungai terlebih dahulu. Bukan jalan-jalan raya dulu di dalam konteks hari itu, tetapi kanal-kanal yang menunjukkan bahwa fungsi air ada pertahanan negara. Ada fungsi-fungsi pertahanan negara yang ini fungsi-fungsinya menjadi pertahanan kehidupan kita. Untuk itu tema-tema sekarang Water for Life, tema-tema kita Valuing Water, menghargai air. Ini dahsyat luar biasa menurut saya, dan Muslim diingatkan kembali. Jadi peringatan Hari Air itu dalam perspektifnya PBB memang karena krisis air bersih global. Tapi dalam perspektif kita yang Muslim, kita maknai saja bahwa kita ini mari bertindak memuliakan air yang suci dan mensucikan. Kalau ini jadi perhatian kita, air yang mustakmal saja kita menjadi persoalan kok. Untuk itu wudhu kalau itu dipakai di bak itu, oh ada ukuran kola-kolanya. Berapa kola, 2 kola, 3 kola, 4 kola. Artinya apa itu? Artinya adalah kualitas dan mutu air tidak boleh mustakmal. Tidak, apalagi tercemar. Untuk itu mencemarkan air itu tindakan zalim, gitu loh ya. Nanti itu tindakan zalim karena apa? Kita mau mustakmalkan air yang suci dan mensucikan saja tidak diperkenankan. Untuk itu kita mengapresiasi dari para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama
yang duduk di Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur, kemudian yuk kita ada agenda memuliakan sumber daya alam, memuliakan sumber daya air, memuliakan sumber daya bumi, memuliakan sumber daya semesta kita ini, agar apa? Manusia ingat bahwa oleh Allah yang dibuat lebih dulu itu lingkungan, Mas, dudu menungso loh ya. Yang dibuat duluan itu adalah ekosistem. Manusia itu sebenarnya produk genetik kita, produk genetik setelah tatanan ekosistem lingkungan sumber daya alam dibuat. Untuk itu kan waktu di surga, waktu di pembuatan Adam itu, Kanjeng Nabi Adam itu dibuat dari apa? Saripati inti bumi. Cari Pak ono tanahnya, kan begitu. Kisah-kisah keagamaan kita. Untuk itu apa? Manusia sebagai produk terakhir dari tatanan ekosistem itu tidak pantas kalau kita ini tidak tahu memuliakan alam semesta, tidak memuliakan segala tatanan ekosistem kita, tidak memuliakan hidrologi kita, planologi kita. Untuk itu apa? Jangan kita antroposentris, tapi kita mencoba ekosentris, memahami kembali bahwa kita ini bermula dari proses penciptaan yang sangat ekologis, bukan antropologis semata-mata. Tidak mengambil jarak tentang sejarah peradaban. Ya. Semua orang tahu, orang yang terpelajar, orang yang terdidik, Ustadz Nasir dan mitra muslim seluruhnya, entah itu di Eropa, entah itu di Asia, entah itu di Amerika, di Australia, di seluruh belahan dunia, orang yang berkecerdasan pasti menyatakan bahwa kecerdasan itu dibangun oleh Islam. Universitas pun sebenarnya adalah pelopornya adalah Muslim. Semua orang tahu. Anda dialog dengan profesor-profesor manapun di seluruh dunia, kalau hal-hal semacam ini, urusan kecerdasan, urusan keterdidikan, urusan membangun peradaban, itu Islam. Nah, Islam mengajarkan hal-hal yang kemudian sangat spektakuler. Itu urusan air saja, ya urusan air saja. Oh, ambillah air yang mengalir. Kalau tidak mengalir, ada ukurannya. Anda mau berwudu, itu kriterianya airnya harus suci dan mensucikan. Tidak boleh dengan yang lain. Artinya apa? Tatanan kita dahsyat. Gitu ya. Soal kemudian bagaimana pencemaran perusakan lingkungan kita pelajari. Apakah di era Abbasiyah, apakah kemudian di era kita yang dulu punya imperium besar itu banyak pencemaran. Apakah di masa Al-Fatih itu kemudian ada banyak pencemaran? Apa dikira tidak ada industri? Industri persenjataan kita terbesar. Era Al-Fatih itu persenjataan dunia itu ada di era Al-Fatih di Turki Utsmaniyah saat itu. Dan bagaimana kemudian di Cordoba, kanal-kanal, bagaimana pintu-pintu air di Alhambra. Kalau kita saksikan itu, pintu-pintu airnya, bagaimana air-air mancur dibangun di masjid-masjid, ya kan? Di wilayah-wilayah Cordoba saat itu. Spektakuler semua, dan narasi-narasi arsitekturnya saja itu model-model Masjid Nabawi sebenarnya ada replikasi arsitektur untuk di wilayah-wilayah Spanyol. Kemudian wong Jawa saiki gawe omah pembangunan, yuk kita gawe omah Spanyolan, bahkan bukan Spanyolan, mestinya Madinahan itu. Untuk itu ini harus disuarakan melalui radio Suara Muslim ini. Jangan pernah jeda, jangan pernah lelah kita menyuarakan hal-hal semacam ini. Ya, Pak Parto, itu kan memang terjadi dan memang faktanya seperti itu pada masa-masa seperti sampaikan Pak Parto. Yang sekarang mungkin disoroti adalah masa saat ini yang dianggap, ya kalau kita lihat di Indonesia saja berapa banyak kemudian kerusakan-kerusakan alam yang terjadi oleh ulah manusia ini. Ya, dan kita sekarang maksud saya belajar dari masa lalu itu
bagaimana kepemimpinan Muslim mengkonstruksi ekosistemnya. Tidak ada, Mas, pelajaran tentang taman-taman yang indah, perkotaan, bagaimana membangun hutan kota itu, kecuali di dalam era-era di mana kekuasaan Islam saat itu membentang dari Asia ke Eropa. Itu sebenarnya pelajaran terbaik tata kota kita, gitu ya. Nah, hari-hari itu pasti ono air mancure, ono tamane, ono air yang mengalir, dan ada kolam-kolam wudhu dengan sirkulasi perairan yang sangat bagus. Sistem hidrologinya dibangun. Jadi pembangunan ramah lingkungan itu lihat saja dipelopori bagaimana bentuk-bentuk arsitektur, bentuk-bentuk tata kota di era-era mulai Abbasiyah terus berkembang ya, berkembang sampai ke kekhalifahan Islam saat itu. Mari kita jadikan lembaran ini pelajaran, maksud saya pelajaran bahwa Eropa loh, Cak, yang bangun kanal-kanal yang sekarang ini, bangun air mancur di Eropa, di Amerika, kotanya ramah air, kota-kota waterfront city, kota-kota senantiasa menjadikan sungai itu urat-nadi. Itu semua memang sudah dipelajari. Dan bagaimana Spanyol dan histori semacam itu, bagaimana Spanyol kemudian ke Maroko yang hari ini bisa kita saksikan benteng-benteng, bahkan untuk mengatasi pandemi saja setiap kota punya pintu gerbang. Itu tandanya apa? Kita punya solusi untuk kehidupan ini. Nah, urusan air pun kita ini sekarang sampai diingatkan PBB, sampai diingatkan oleh teman-teman dan saudara-saudara kita di Eropa misalnya, itu keterlaluan kita ini. Untuk itu yuk kita sekarang mengembangkan, melihat kembali bagaimana Rasulullah mengajarkan perlindungan sumber-sumber air, bahkan bagaimana Rasulullah mengajarkan membangun kota. Kita pelajari, kita suarakan, kita kembangkan, kita jadikan inspirasi. Jangan sampai umat Islam justru menjadi pelaku pencemaran, perusakan. Seolah-olah kita ini dalam beriman, dalam mempelajari keagamaan kita, seolah-olah Islam tidak mengajarkan tentang perlindungan sumber daya air, tidak mengajarkan tentang limbah. Enggak. Kitab suci itu dibuka itu saja sudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb dari sebuah alam semesta. Masa sih kita ini Al-Fatihah yang pertama ini saja kita tidak pernah mengkajinya, bahwa Rabb-nya adalah Rabb alam semesta ini, dengan sebuah tatanan yang di dalam surat Al-Mulk dijelaskan, apa ada cipta aku yang tidak seimbang. Tapi tatkala engkau berbuat ketidakseimbangan, maka akan terjadi sebuah kehancuran itu. Untuk itu apa? Yuk sumber daya air dijaga. Jagane piye carane? Hutane ya dijogo rek, hutane. Iya toh? Ya. Hutan dijaga karena hutan itu menjadi sumber mata air, ekosistem kita. Hutan itu wit-witan itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya permulaan. Jadi permulaan itu pasti dari hutan. Untuk itu dulu rimbunan kan gitu tuh. Dari hutan jadi desa, dari desa menjadi kota, dari kota berkembang menjadi negara. Tapi basisnya adalah hutan. Untuk itu jangan dirusak hutan kita. Jadi dalam konteks bulan ini saja ada beberapa kegiatan kita di beberapa wilayah, teman-teman di pondok pesantren di wilayah Tuban juga tanam pohon. Yai Nur Nasrah sebagai pengasuhnya itu banyak tanam terus. Iya. Kolega-kolega yang di Nganjuk juga tanam pohon, dan pas tanggal 22 Maret kemarin itu kan dalam bulan ini itu tanggal 21 Maret Mas Nasir itu adalah Hari Hutan Sedunia. Oke. Dan saat itu kemudian komunitas Kota Seju di Kota Nganjuk melakukan gerakan tanam pohon di beberapa kawasan. Kemudian tanggal 22 itu Hari Air Sedunia. Jadi pas barengan ya. 23 Maret itu Hari Meteorologi Dunia. Oke. Ya?
Jadi bulan ini itu beragam hari yang berkelas dunia. Untuk itu, pada waktu tanggal 22 Maret itu kita bersama-sama dengan Kebun Binatang Surabaya, KBS Kebun Binatang, ya. Kita menyuarakan dari areal Kebun Binatang Surabaya tentang pentingnya penyelamatan flora, fauna, dan perlindungan sumber daya air. Dan nanti hari Sabtu besok, Mas, hari Sabtu ya. Sabtu ini ya. Sabtu besok ya, hari Sabtu besok saya ngundang yang mau datang Sabtu besok 27 ya. jam 6 pagi tanggal 27 tanggal 27 Maret 2021 di halaman Sekolah Pasar Sarjana UNER. Kami akan bagikan, kalau teman Suara Muslim datang, ambil ini beberapa pohon, kami sediakan ribuan pohon, kami akan bagikan ke publik. Ini kerjasama dari Sekolah Pasar Sarjana Universitas Airlangga, karena kini Ketua Lembaga Pemulihan Lingkungan MUI Jatim ya bersama-sama dengan MUI Jatim, para kiai, kemudian dengan Kadin Jawa Timur, dengan jajaran PLN, dengan Dinas Kehutanan. Bantuan-bantuan bibit sudah datang hari ini, dan sampai pada hari Jumat besok itu, Jumat besok kami menerima ribuan bibit pohon yang akan kami distribusikan ke seluruh fakultas dan seluruh yang hadir sekaligus masyarakat. Baik, Pak Parto, sebelum Pak Parto dari Suara Muslim, Cak aku njaluk nongkoe, Cak kok api-api nongkoe. Nah, itu dari BLN, itu disumbang BLN. Ini teman-teman PLN dengar, jadi saya mengucapkan terima kasih PLN, Kadin Jatim, Kota Sejuk, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Pokoknya dijawel titik konco-konco langsung bergerak. Kayak gini. Pertama yang tadi urusan gerakan-gerakan kita canangkan pekan ini kan gerakan sedekah oksigen. Jadi GSO, gerakan sedekah oksigen dari Sekolah Pasar Sarjana Universitas Airlangga dengan berbagai pihak tadi, baik PLN, Kota Sejuk Nganjuk, Kehutanan. Nanti kalau Suara Muslim ini juga turut hadir, kami sangat senang untuk bisa berbagi pohon kepada panjenengan semuanya. Kemudian kalau soal yang bagaimana pelajaran air, literasi tentang air, pendidikan tentang pemanfaatan air, cara cuci tangan, cara berwudu yang untuk itu apa? Kalau kita cuci tangan di wastafel, kalau pas mau pakai sabunnya itu logikanya kan airnya harus dibentikan toh. Tapi dok ini kan gak seger rasanya Mas, gak seger nih gak kabeh. Nah pelajaran ngono ini perlu pelan-pelan di setiap masjid. Kalau kita belajar bagaimana siklus hidrologi pemanfaatan air di beberapa masjid sekarang ada begitu. Teman-teman kalau di Jogja, di Jogokarian kan biasa toh Mas Nasir Wisrono, ya toh. Kalau di Surabaya pun beberapa di kampung-kampung di beberapa kabupaten ada yang sudah diintegrasikan. Kadang-kadang habis sisa wudhunya untuk ternak lelenya, pengembangan ternak lelenya. Di masjid-masjid sudah ada untuk juga sisa-sisa wudhu itu untuk siram-siram. Atau sisa wudhunya itu sebenarnya airnya langsung juga ke tanah. Itu tandanya air juga bagus bermanfaat sehingga tidak ada rongga-rongga air bawah tanah. Gitu loh. Jadi marilah kita pelan-pelan dari rumah kita, saya menyerukan pada mitra muslim semuanya, yuk kita, tapi juga sebagai penabung air. Jadi kita ini kalau hujan, ingat loh Mas, hujan itu rahmat. Hujan itu rahmat. Tidak ada hujan itu bikin bencana, tidak ada. Karena hujan itu rahmat dari Tuhanmu. Maka tatkala ada rahmat dari Tuhanmu, saya tidak pernah menyatakan bahwa air bikin hujan bikin banjir, tidak ada, tidak ada ya. Kenapa? Kenapa Nuh boleh? Era Nabi Nuh, karena saat itu masih era-era sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, itu kan era di mana Tuhan memberikan penghukuman itu ada di masa-masa saat di dunia. Era-era kutukan itu ada, tapi di era Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak ada. Untuk itu
Hujan ini rahmat bukan laknat. Tapi kenapa kok bikin banjir, air meluap? Karena kita tidak peduli, karena kita tidak pernah menjemput panen raya air. Dikira panen raya itu panen raya gabatok, Mas Nasir. Mulai hari ini yuk kita panen raya air kita, air hujan itu. Untuk itu di rumah itu apa? Di pekaranganmu, di rumah-rumahmu, sesempit apapun, luangkan rumah itu 20%-nya menjadi RTH rumah tangga. Jadi RTH ini menjadi rumah tangga kita ini menjadi hutan mini kita. Dan itu bisa menyerap air hujan, bisa bermanfaat, ono pohone maka nabung. Mas Nasir kan sudah tahu rumah saya toh. Air hujan itu kita tampung. Aku yang duwe sumur. Orang-orang bukan sekedar biopori, ndak gawe sumur aku wong kutok. Ono sumure, engko ono air hujan terakumulasi, disimpan di pohon-pohonnya. Sebagai contoh, ada lah ratusan pohon di rumah itu. Kemudian sumurnya nggak pernah sat, Mas Nasir, sumurku itu nggak pernah habis airnya itu. Jadi tandanya apa? Ada sistem hidrologi yang berjalan. Kalau setiap rumah umat Islam pohonnya ada, pasti ada bank air, kita bisa panen raya air. Kalau ukuran negara banyak wis ditulis, diomongno, dituturi terus. Negara itu memang perlu negara untuk membuat telaga. Untuk itu dulu nenek moyang apa itu di Banjar, Mas Nasir, di Banjar. Banjar ini kan kota 1000 sungai toh. Kan kota 1000 sungai toh Banjar. Iya, julukannya Prof sekarang sudah. Nah, julukannya. Karena dulu para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama itu sudah tahu bahwa ini adalah sistem hidrologi, sistem persungaian yang luar biasa di Banjarmasin. Kota 1000 sungai. Ini bukan apa-apa, ini untuk mengingatkan kita sungai-sungai. Coba. Nah, kita ini sekarang abai untuk ngeramut, ngeruat sumber air sampai diilingno PBB, itu lah kebacut kita. Memang saatnya kita ini sebagai muslim, setiap aktivitas kita ibadah. Kita tidak nyebut dikira ibadah itu sing sembahyang toh, gitu ya. Bukan begitu. Oh, saudara-saudara kita yang rajin, dan harus rajin ke masjid, kemanapun kita ini, itu ibadah. Tapi tanam pohon, hidup bersih juga ibadah. Semua kegiatan keagamaan, kehidupan perkantoran, saya ke kantor ini, niat saya ibadah. Maka setiap tarikan nafas kita ibadah. Jadi kenapa tanam pohon sebagai bagian gerakan sedekah oksigen dan sistem hidrologi? Pohon itu menghasilkan oksigen di atasnya, di bawahnya menyimpan air. Kalau kita berbuat semacam ini, maka kita menyelamatkan kehidupan, gitu ya. Saya sekarang mengajak panjenengan semuanya dengan pertanyaan dasar. Berapa kali kita tarik nafas setiap hari sebagai penutup acara ini? Berapa kali kita tarik nafas setiap hari? Kita tarik nafas 29.000 kali tarik nafas per hari. Dan itu butuh oksigen. Saya bertanya, bisakah kita tidak tarik nafas 1 jam? Tidak bisa. Setengah jam? Tidak bisa. 15 menit? Tidak bisa. 5 menit tidak tarik nafas? Tidak bisa. Paling roto-roto 1 menit itu wis ngempet. Pertanyaan saya adalah, kalau kita tidak bisa tarik nafas, ya, melebihi dari jarak antara kehidupan dan kematian tidak lebih dari 60 detik. Ingat, jarak antara kehidupan dan kematian sesungguhnya tidak lebih hanya 60 detik. Kalau jarak itu yang ada, maka kehidupan kita di luar 1 menit tadi adalah bonus dan rahmat Tuhanmu yang luar biasa. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lantas nikmat mana yang hendak engkau dustakan, sementara kita tidak bisa mampu bertahan hidup lebih dari 1 menit. Atas bonus inilah, tingkatkan rasa syukur kita. Dan salah satu peningkatan rasa syukur adalah menyelamatkan sumber air dengan cara nanam pohon tadi, merawat tadi, yang menghasilkan oksigen untuk bisa dihirup oleh semua orang,
berarti Anda telah bersedekah pada kehidupan tentang air, Anda bersedekah tentang kehidupan mengenai oksigen, maka lakukan itu dari keluargamu, dari kolegamu, dari komunitas terdekatmu, dari kantor-kantormu. Sesungguhnya engkau telah beribadah sebagaimana Allah memerintahkan kita selalu bersyukur kepadanya. Terima kasih.